Papua dinilai tidak melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2017, antara lain disebutkan memerintahkan kepada KPUD Provinsi Papua melakukan rekapitulasi penghitungan lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya paling lambat 14 hari setelah putusan dikeluarkan. Penghitungan ulang itu untuk 7 TPS di Distrik Agasiga dan Distrik Sugapa. Namun pada rapat pleno KPU Provinsi Papua di Jayapura, suara di 7 TPS itu tidak direkap ulang. Atas keputusan itu, pasangan nomor urut 3 calon petahana merasa dirugikan karena perolehan suaranya kalah dari pasangan nomor urut 2. MK hanya memerintahkan rekap ulang 7 TPS dan membawa laporannya melaporkan ke MK. Untuk yang kedua, untuk PSU, MK tidak memerintahkan. MK keputusannya sudah sangat jelas bahwa rekap ulang 7 TPS saja. Intan Jaya tidak mendapat posisi PSU. Menanggapi hal itu, tim sukses pasangan nomor urut 2 menilai tidak ada yang diabaikan dari amar putusan MK. Karena dalam putusan MK juga disebutkan agar KPUD mencari objek sengketa pilkada. Dan yang menjadi objek sengketa pilkada itu yakni rekapitulasi suara di 7 TPS. Karena salah satu yang memerintahkan oleh MK kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua adalah mereka mencari objek sengketa pilkada. Karena waktu itu Intan Jaya belum mengeluarkan SK atau surat keputusan rekapitulasi penetapan perolehan suara. Persoalan rekap ulang ini diajukan ke MK oleh pasangan calon nomor 3 yang rencananya hari ini akan mulai disidangkan. Selain rekap ulang juga disampaikan mengenai hasil rapat pleno KPUD yang berubah-ubah, serta rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang. Tim Paslon 2 tidak mempersoalkan upaya hukum itu, karena dalam amar putusannya, MK juga mempersilahkan jika ada pihak yang keberatan untuk mengajukan lagi ke MK. Beralih ke informasi lainnya, calon petahana Bupati Intan Jaya, Papua menilai KPUD Provinsi Papua tidak melaksanakan amar putusan MK untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil pemungutan suara di 7 TPS yang belum dimasukkan. Ya, sebaliknya Ketua KPUD Provinsi Papua beranggapan pihaknya telah melakukan amar putusan MK dengan menindaklanjuti inti persoalan sengketa pilkada. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sidang kali ini diajukan pasangan nomor urut 3 calon Bupati Petahana Natalis Tabuni dan Ian Kobo Geau karena tidak terima atas hasil keputusan KPUD Provinsi Papua yang dianggap mengabaikan amar putusan MK sebelumnya. Pada putusan MK tanggal 3 April, KPUD Papua diperintahkan melakukan rekap ulang hasil suara di 7 TPS di Distrik Sugapa dan Agasiga. Kemenangan kami dibatalkan dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang notabene tidak ada alasan, tidak ada dasar yang baru. Yang alasan-alasannya diangkat itu adalah masalah yang sudah pernah diperkarakan di MK ini sebelum di tanggal 3 bulan Maret. Nah, oleh karena itu demi hukum ya SK 16 batal. Ketua KPUD Provinsi Papua Adam Arisoy menafsirkan amar putusan MK itu melanjutkan rekapitulasi berdasarkan C1 dan melanjutkan rekapitulasi berdasarkan 7 TPS yang belum dimasukkan. Sementara soal mengabaikan hasil suara di 7 TPS menjadi 0 suara itu merupakan rekomendasi Panwas. Saya bilang yang dibilang bohong itu siapa? Kita atau pihak pemohon? Kita ini kan laksanakan amar putusannya, memerintahkan untuk kita lakukan rekap lanjutan, ya kan? Sekarang di dalam amar putusan tidak menunjukkan arah dari mana KPU lakukan rekap. Sidang yang dipimpin Hakim MK Suhartoyo ini akan dilanjutkan Rabu 10 Mei 2017 dengan mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait.